Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat insya Allah penuh barokah ini bersama Ibu Dr. Fartika Ifriqiyah, Minister Pendidikan. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya selaku moderator juga perkenalkan diri. Nama saya Fedia Priadi, saya dari program Tadris Bahasa Inggris, alhamdulillah semester 8. Dan sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Saya akan membacakan kurikulum kita beliau terlebih dahulu. Nama Dr. Fartika Ifriqiyah, Magister Pendidikan. NIP 196608 111-999-03-2002. Untuk jabatan selaku Kaprodi, Ketua Prodi PGMI. Untuk kredit pendidikan S1 jurusan Perpustakaan Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. S3 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta. Langsung saja untuk menyingkat waktu kita serahkan selebihnya kepada beliau. Monggo Bu Dr. Fartika, Magister Pendidikan. Terima kasih Mas Fedi. Pada pagi hari ini sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Bu, masih bagaimana mahasiswa semua, mahasiswa baru semuanya sehat ya? Mudah-mudahan kalian semua sehat meskipun dalam pandemi ini tetap semangat dalam untuk kuliah di IAIN Kediri, kampus tercinta. Pada pagi hari ini dalam acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK mahasiswa baru tahun 2021, saya akan memaparkan atau menyampaikan program studi sarjana atau S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di bawah naungan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Nah, apa itu PGMI? Jadi P itu adalah pendidikan, G itu adalah guru, M madrasah, dan I adalah Ibtidaiyah. Jadi disingkat PGMI atau Pendidikan Guru MI. Nah, MI itu adalah seperti apa ya? Kalau kalian tahu ya, sebenarnya sama saja, mirip, bukan mirip ya. MI itu karena kita di wilayah, kalau Kemenak itu madrasah ibtidaiyah, tapi kalau di sekolah itu adalah SD, sekolah dasar. Nah, kami mempunyai visi menjadi program studi terdepan di tingkat Asia Tenggara dalam menghasilkan guru yang profesional di MI atau SD yang mampu mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan tahun 2023. Itu adalah salah satu visi dari prodi kami. Sedangkan misinya adalah antara lain satu, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bernuansa Islam untuk menghasilkan guru madrasah ibtidaiyah yang profesional dan berkualitas. Nah, di sini karena kita berada naungan di bawah Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri, maka tentunya pendidikan dan pengajarannya bernuansakan Islam. Kemudian yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan inovasi ilmu ketarbiahan dan keguruan madrasah ibtidaiyah. Maksudnya inovasi ilmu ketarbiahan, tarbiyah itu adalah bahasa Arab, jadi sebenarnya ilmu pendidikan dan keguruan madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang pendidikan dasar dalam rangka pengembangan ilmu khususnya madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kegiatan yang berkelanjutan dan diwujudkan dalam bentuk program-program penyuluhan maupun pelayanan pada lembaga MI atau SD itu tadi.
Dan terakhir, kita melakukan kerjasama yang luas dengan lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan tinggi atau lembaga lainnya di bidang pendidikan dasar, baik tingkat regional, nasional maupun internasional. Itulah visi dari prodi kami. Sedangkan tujuannya adalah terselenggaranya tadi pendidikan dan pengajaran, pendidikan dasar yang berkualitas dan didukung fasilitas pembelajaran yang representatif. Jadi kami punya fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung, antara lain misalnya laboratorium bahasa, kemudian ada laboratorium micro-teaching untuk persiapan mahasiswa kami nanti untuk magang di sekolah, di MI, sekolah dasar maupun di sekolah MI. Juga kami mempunyai fasilitas laboratorium atau pusat belajar PGMI. Dan salah satunya juga kami punya fasilitas karawitan ya. Jadi kami punya alat karawitan, gamelan, baik ada 2 macam jenisnya, selendro dan pelok. Nah, ini untuk mewadahi mahasiswa PGMI, khususnya PGMI, dan mahasiswa yang lainnya yang berminat dalam bidang seni budaya Jawa ya, khususnya Jawa. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman ilmu kreatif dan berkarakter sebagai guru SD atau MI yang profesional. Tentunya mata kuliah di sini akan mengembangkan para mahasiswa menjadi mahasiswa yang kreatif dan berkarakter. Yang ketiga, menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang menjadi rujukan pengembangan keilmuan, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual. Di sini penelitian juga dilakukan kerjasama antara dosen dan mahasiswa bersama-sama melakukan penelitian itu tadi. Kemudian yang keempat, menghasilkan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan pada lembaga SD atau MI. Dalam hal ini juga sama, kami dari dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian pada masyarakat atau pendekatan kepada lembaga-lembaga madrasah ibtidaiyah atau SD bersama-sama, saling bersinergi antara dosen dan mahasiswa. Yang kelima, terwujudnya optimalisasi tata kelola prodi sesuai dengan pengembangan perguruan tinggi, dan ini sudah dilaksanakan. Fakultas Tarbiyah melakukan satu pengembangan secara terus-menerus, baik pengembangan secara akademik ya, ataupun secara misalnya administrasi itu sekarang sudah dilakukan secara online ya, apalagi karena perkuliahan sekarang ini sudah berapa semester ini kita melakukan perkuliahan secara online atau daring ya. Kemudian terwujudnya kerjasama dengan masyarakat dan berbagai pihak di bidang pendidikan dan pengajaran, madrasah ibtidaiyah maupun sekolah dasar. Itulah tujuan yang sudah kita lakukan sebagai tujuan dari prodi PGMI. Nah, bagaimana profil lulusan prodi S1 PGMI IAIN Kediri? Tentunya profilnya ada 3 macam profil. Sebagai pendidik praktis pendidikan ya. Jadi itu adalah profil utama. Jadi di sini Anda sebagai lulusan itu bisa yang utama adalah sebagai pendidik guru kelas. Dan pendidik guru kelas ini mencakup 5 mata pelajaran, antara lain bahasa Indonesia, PPKN, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian IPA atau ilmu pengetahuan alam, IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan matematika. Nah, kelima mata pelajaran ini wajib harus dikuasai karena sebagai guru kelas itu adalah menguasai 5 mata pelajaran tadi. Kemudian sebagai guru kelas juga sebagai guru harus juga mampu mengembangkan bahan ajar. Jadi bahan ajar maupun media pembelajaran itu harus dikembangkan sekurang-kurangnya mereka
menguasai kelima mata pelajaran tadi. Jadi guru itu wajib bisa mengembangkan bahan ajar maupun media pembelajarannya sesuai dengan 5 mata pelajaran tadi. Nah, itu tadi profilnya. Dan terakhir, sebagai peneliti, nah selain sebagai pendidik juga pengembang ajar, sebagai asisten peneliti dalam bidang atau sesuai dengan sebagai guru kelas. Nah, itulah profil lulusan Prodi S1 PGMI IAIN Kediri. Nah, apa saja yang di kompetensinya tadi? Sekali lagi tadi ya sudah Ibu jelaskan bahwa guru PGMI itu adalah sebagai guru kelas yang profesional. Profesional apa? Profesional menguasai semua keilmuan. Tadi 5 tadi itu wajib itu tadi ya. Itu wajib. Jadi memiliki 5 kemampuan mata pelajaran. Nah, itulah kelebihan dari PGMI. Kalau prodi lain itu misalnya prodi bahasa Inggris seperti Mas Fendi, ya hanya menguasai bahasa Inggris itu tadi. Kalau kami tidak, PGMI itu saya bilang mahasiswanya pinter ya, cerdas. Lawang harus menguasai 5 mata pelajaran, IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, PPKN. Tidak ada prodi lain tuh yang menguasai seperti tadi. Nah, 5 mata pelajaran itu wajib mereka kuasai itu tadi. Dan selain itu juga karena kita berada di IAIN Kediri atau perguruan tinggi yang berbasis Islam, maka mereka juga wajib mengetahui ya, wajib juga menguasai 4 mata pelajaran PAI. Seperti akidah akhlak, Quran hadis, fikih dan SKI, ya, kebudayaan Islam, sejarah kebudayaan Islam. Nah, itu hanya tambahan. Kenapa? Karena apabila mereka mengajar di MI, Madrasah Ibtidaiyah, dan guru-gurunya di MI tersebut belum ada guru mata pelajaran agama Islam, maka guru PGMI ini juga harus bisa menguasai itu tadi, 4 mata pelajaran tadi. Nah, itu tadi, berarti nilai plusnya di sini adalah menguasai 4 mata pelajaran. Karena kalau di PGSD, nih kita bandingkan dengan PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, itu hanya 5 mata pelajaran, tapi tidak ada mata pelajaran agamanya. Dan selain itu juga ada kelebihan lagi. Nah, mereka harus tadi kalau bahan menguasai media pembelajaran dan bahajar, berarti menguasai TIK secara teknologi informasi komunikasi itu mereka harus menguasai. Kemudian ada pelajaran juga PJOK, mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Itu harus juga dikuasai. Kalau guru olahraganya nggak masuk, nah jadi penggantinya juga itu tadi ngajarkan olahraga itu tadi. Nah, ada lagi yang berbeda lagi, bahasa Jawa. Nah, itu tadi. Kami di sini juga mereka sebagai guru kelas wajib menguasai bahasa Jawa. Mata pelajaran bahasa Jawa ini sudah dikenakan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, ini bahasa Jawa juga tidak semua sekolah mempunyai guru bahasa Jawa. Nah, maka harus menguasai bahasa Jawa. Yang kemudian ada mata kuliah, mereka ada mata kuliah SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Nah, itu harus menguasai karena di dalam mata pelajaran di SD itu atau MI itu ada tematik. Jadi tematik itu 5 tadi dikaitkan dengan seni budaya. Nah, jadi guru juga harus paham juga seni budaya seperti apa. Nah, itu tadi kelebihannya ya untuk PGMI. Dan kami memberikan penguatan adalah mata kuliah sendera tasik, seni, drama, tari, dan musik. Kenapa? Biasanya kalau SD lulusan tuh MI lulusan itu kan mereka melakukan ada pentas seni. Ya, gurunya yang berlatih untuk membuat tadi pentasnya. Jadi mata kuliah sendera tasik. Dan memang ada perbedaan ya. Jadi hanya mata kuliah seni saja itu yang ada di PGMI ya. Kalau yang lain mungkin tidak ada, mungkin kalau itu tadi ya seni ya itu tadi. Yang selain itu juga kita ada mata kuliah tadi
penguat media pembelajaran. Nah, ada lagi satu lagi, mata kuliah pramuka. Nah, di SD itu wajib pramuka. Ya, jadi wajib pramuka, itu satu kewajiban. Ya, meskipun ekstra, tetapi ada penilaian pramuka. Oleh karena itu, mata kuliah pramuka ini mahasiswa wajib mengikuti KMD, ya, kursus mahir dasar. Jadi semua, sehingga ibaratnya buat SIM untuk mereka untuk mengajarkan pramuka, mereka wajib melakukan KMD pertama. Dan selanjutnya sebenarnya ada narakarya, ya, jadi ada praktek untuk pramuka. Tapi karena ini saya juga agak kesulitan, ya, dalam karena pandemi juga kemarin sempat sudah KMD, tetapi untuk narakaryanya terhambat, tidak bisa melakukan karena anak-anaknya juga sekolah sekolahnya dari rumah itu tadi. Nah, itu salah satu. Selain itu juga kan mata kuliah ada metodologi penelitian dan lain-lain. Itulah kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa kami, ya, itu tadi. Dan kami banyak sekali mata kuliahnya, ya. Mata kuliah yang pasti tadi ada pendidikan IPA, pendidikan IPS, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN. Kelima tadi termasuk pembelajarannya. Jadi ada mata kuliah pembelajaran. Terus ada mata kuliah tematik. Nah, ini nggak ada lagi di tempat yang lain. Jadi tematik itu kami berikan ada kelas bawah dan kelas atas. Kelas bawah itu kelas berapa? Kelas 1, 2, dan 3. Kemudian ada kelas atas. Jadi kelas 5, 6, kelas 4, 5, 6. Nah, itu berbeda lagi karena karakter kelasnya berbeda. Kami juga memberikan tambahan-tambahan, misalnya mata pelajaran manajemen pendidikan perpustakaan sekolah, manajemen perpustakaan sekolah, maaf. Itu tujuannya karena biasanya karena ada literasi, pengembangan literasi sekarang tuh jadi mereka juga dituntut untuk menguasai perpustakaan. Nah, itu tadi salah satunya, ya. Kemudian tadi, ya, ada PJOK bahasa Jawa, itu sudah kami berikan. Kemudian metodologi penelitian juga lengkap, baik kuantitatif, kualitatif, tindakan kelas, dan R&D, Research and Development, itu kami berikan itu tadi. Karena tadi kami utamakan untuk sebagai guru kelas menguasai bahan ajar, sehingga diharapkan dari PGM ini menghasilkan produk-produk yang berkualitas itu tadi, bisa menambahkan kekhasanah kependidikan di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Nah, itu sajiannya berapa semester? Ada sampai 8 semester, ya, tapi semester 3, 5, dan 7 mereka yang utama 4, 6, 8 itu adalah ada magang 1, magang 2, magang 3. Kemudian ada KKN, terus terakhir adalah proposal di semester 7 ini. Kemudian skripsi, insya Allah tadi magang 3 itu di semester 8 bersamaan dengan skripsi. Insya Allah pada semester 8 sudah lulus, insya Allah, ya. Itu tadi. Nah, di sini, ya, insya Allah ini saya juga alhamdulillah, ya, bangga, ya, sebenarnya sebagai Kaprodi. Insya Allah tahun 2021 ini semester 7 itu ada kan belum meluluskan, ya. Jadi kami baru 2018, 19, 20 baru 3 angkatan. Nah, insya Allah ini angkatan keempat, ya. Angkatan pertama 3 kelas, angkatan kedua 2019 itu 4 kelas, angkatan 2020 3 kelas, dan angkatan 2021 3 kelas juga. Nah, insya Allah ini tahun 2022, insya Allah tahun depan kami bisa meluluskan sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, karena semester ini yang daftar itu sudah sekitar 118 mahasiswa dari 121. Jadi alhamdulillah 98% dari seluruh mahasiswa PGMI angkatan 2018 sudah mendaftar proposal skripsi. Nah, insya Allah 2022 wes kuabeh lulus gitu, alhamdulillah. Amin, jadi amin. Iya, nggak punya ini, ya, saya ibaratnya tanggungan gitu, ya. Nah, itu tadi. Ya, saya bersyukur
dari 121 ada 118 tuh ya termasuk ya alhamdulillah gitu ya anak-anak, berarti sungguh-sungguh. Jadi kalau ayo cepat daftar misalnya begitu. Kalau ini ada yang kemarin agak telat daftar karena sistem ditutup sampai tanggal 31 Juli. Bu, saya nggak bisa daftar, sampai nangis katanya. Itu tadi, saya nggak bisa lulus tepat waktu, katanya begitu. Itu tadi ya, karena saya selalu ini, ayo cepat selesai sesuai tahap-tahapannya, lulus tepat waktu, semester 8 harus sudah selesai, dan lulus itu tadi ya. Itu, nah itu tadi kurikulum di PGMI. Nah, bagaimana saya menjelaskan di sini ada kesetaraan ya antara PGMI, PGSD. Sebenarnya sama PGMI dan PGSD sama. Jadi outcome-nya jadi sebagai guru kelas. Nah, kalau PGSD ditempatkan di sekolah dasar, tapi kalau PGMI itu sebagai guru kelas bisa di madrasah ibtidaiyah, bisa di SD. Itulah kelebihannya kita PGMI. Kenapa? Sama-sama sebagai guru kelas, tetapi kita punya kelebihan karena perguruan tinggi Islam, maka dia punya kelebihan menguasai juga mata pelajaran PAI tadi, 4 tadi. Kalau dari PGSD tidak bisa mengajar ke MI ya karena tidak menguasai tadi itu tadi. Itulah hebatnya dari PGMI itu tadi ya. Nah, jadi di sini kelulusan akan melewati tahap semester 1 sampai semester 8, insya Allah lulus sarjana pendidikan. Nah, sekarang lagi rame-ramenya manajemen MBKM, bukan manajemen, mahasiswa belajar kampus Merdeka. Nah, ini lagi rame-ramenya. Insya Allah mulai semester 1 ini angkatan 2021 sudah dikenakan mereka MBKM ya. Jadi tadi yang Ibu berikan tadi kurikulum itu adalah kurikulum angkatan 2018 sampai 2020. Nah, angkatan 2021 ini ada perubahannya MBKM-nya sesuai dengan MBKM. Nah, MBKM ini ada perbedaan sebenarnya. Mereka nanti ada 20 SKS itu belajar di luar perguruan tinggi. Ya, jadi saat ini kami sedang menggodok apa saja yang bisa mereka belajar di perguruan tinggi luar, tentunya harus persiapan yang sangat panjang. Nah, cuman mungkin nanti juga semua harus kesiapan juga, tidak hanya kami sebagai prodi, juga mahasiswanya, karena kalau dia belajar di perguruan tinggi lain dengan SPP yang berbeda, yang nanggung siapa ya? Nggak mungkin kami menanggung ya. Kekurangannya itu mau tidak mau ditanggung oleh mahasiswa. Nah, itu tadi. Tapi ketika kalau kita berpikir kalau Anda ingin misalnya lebih mendapatkan pengalaman yang lebih baik, lebih banyak, tentunya kita harus mau belajar dari luar dengan pengorbanan yang tinggi. Karena apa? Nanti hasil akhirnya di belakang itu pasti keuntungannya buat Anda juga, bukan buat kami itu tadi. Ya kami juga karena tadi kerjasama, tapi buat Anda sendiri. Karena Anda lulus itu punya riwayat hidupnya bisa sudah di mana. Dan itu sebagai nilai jual ibaratnya gitu ya, nilai jual sebagai seorang lulusan dari PGMI itu tadi. Nah, kemudian apa saja PGMI kegiatan apa ya? Kalau biasa ya sama sebagai mahasiswa kegiatan-kegiatan lomba itu tadi. Nah, di sini alhamdulillah secara akademik itu sudah beberapa ya, misalnya masuk lomba micro teaching di PGMI itu ada yang dikenal itu ada lomba micro teaching ya. Alhamdulillah bisa melewati ya, meskipun belum sampai juara, misalnya juara 1, juara 2, tetapi di sini Ibu bangga pada mahasiswa, mereka sudah melakukan keberanian untuk lomba di level nasional itu tadi. Lawan-lawannya misalnya dari UIN Malang yang sudah hebat, UIN Sunan Ampel ya. Nah, alhamdulillah jadi mereka tuh bisa melewati ya, meskipun masih 20 besar, tapi sudah bagus menurut saya itu tadi ya. Kemudian sampai lomba urutan ke-6, lomba micro teaching. Kenapa ke-6? Karena yang diambil juaranya 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya sampai ada harapan 3 pasti dapat piala lah. Ini hanya 1, 2, 3. Tapi saya salut, sudah sampai urutan ke-6 itu tadi sudah hebat mahasiswa saya kagum ya. Dan tahun 2020 mereka
lomba apa Teacher Idol. Teacher Idol. Oh iya, itu tadi. Ya alhamdulillah gitu ya. Untuk khusus sekolah dasar mereka dapat juara 3 itu tadi. Dan dapat harapan 2 kalau salah itu tadi ya alhamdulillah. Nah kemarin ini kami melakukan PGMI Festival 2021 ya, itu kami mengadakan lomba tingkat nasional. Alhamdulillah juga dapat juara 2 lomba media pembelajaran dan juara 1 lomba LKTI. Di sini jangan melihat ya, oh yang ngadain IAIN Kediri kok malah juara 1. Nah, di sini kenapa juara 1 bukan apa-apa ya, karena di sini kami melihat ya, pertama hasil penelitian itu nomor 1 adalah berdasarkan simility gitu ya. Jadi berdasarkan apa ya, tingkat simility itu tingkat kesamaan dengan itu tadi. Nah, alhamdulillah kok mereka paling rendah. Jadi kita membuat tingkat kesamaan itu maksimal 50 ya. Tapi di sini dari PGMI Kediri itu dia tingkat kesamaannya hanya 15%. Nah, itu tadi. Terus yang juara 2 itu dari Surabaya kalau nggak salah, atau Malang ya, saya lupa. Juara 3 itu dari luar ya. Jadi nah, mereka bagus tetapi tingkat itunya tadi, tingkat similarity-nya ya. Nah, itu tadi. Itu lebih tinggi gitu. Jadi itu jadi bukan karena kita mengadakan acara terus itu tidak ya, karena salah satu tadi hak kekaryaan atau HKI intelektual itu nomor 1 kalau dalam lomba karya tulis ilmiah ya. Kemudian kalau juara 2 kemarin itu membuat apa ya, papan tentang papan sisir papan itu kalau nggak salah, itu nomor 1-nya dari UIN Malang itu tadi. Nah, itu salah satu prestasi akademik mahasiswa PGMI ya. Kemudian ada kalau prestasi non-akademik, nah ternyata anak-anak mungkin lebih ini ya, kalau akademik sama non-akademik tuh lebih enak non-akademik ya. Mungkin karena kalau non-akademik itu kan tidak perlu membutuhkan mikir dan lain-lain ya. Nah, kalau non-akademik itu kan keterampilan, nah itu tadi. Nah, ternyata salah satu daya tarik milih PGMI itu salah satunya adalah yaitu tadi non-akademik, nari itu tadi. Banyak, Bu saya mau masuk PGMI karena ada narinya. Ya alhamdulillah jadi narinya di akademik di PGMI itu menjadi salah satu ikon juga, menjadi salah satu kebanggaan dan menjadi pada tertarik. Yang pernah didapatkan jadi sejak tahun 2019 kami sudah pernah juara 2 lomba tari tradisional se-Indonesia di Jember. Kemudian tahun yang sama kami menang juara 1 pada pekan olahraga seni. Ini khusus PGMI se-Indonesia yang adakan UIN Malang itu tadi. Dan kemudian jadi waktu di Malang kemarin kami menampilkan 2 tarian. Jadi yang salah satunya tadi juara 1-nya tari kenyo, dan tari satrianya itu ya hanya dapat nomor 5 ya, karena itu lagi juga yang diambil juara 1, 2, 3. Terus di susunan itu tadi yang penari yang kedua dapat nomor 5. Mungkin nggak boleh ya kalau juara 1, 2 itu dari Kediri semua itu tadi ya. Diterima dengan lapang dada. Kemudian bisa juga ketika Pekan Budaya Kediri itu kita juga diundang. Alhamdulillah wisuda sarjana tuh ya pernah diundang. Kemudian silaturahmi antara mahasiswa baru, orang tua itu juga kami diundang untuk menampilkan tarian. Nah 2020 ini karena pandemi juga ya, jadi kami hanya jarang mengikuti, tapi alhamdulillah ya dapat juga juara 1 juga sama di IAIN Jember kemarin itu. Dan terakhir ini juga kami tingkat nasional, itu nasional. Yang kedua malah ini IAIN Kudus itu tingkat internasional ya. Pokoknya tingkat internasional ya. Alhamdulillah dapat juara 2, yang juara 1-nya dari UIN Malang. Nah itu tadi prestasi yang sudah dicapai oleh mahasiswa kami. Selanjutnya ini tadi ya kegiatan-kegiatan, ada berbagai, ada KMD
lomba dan lain-lain. Nah, selanjutnya di prodi kami juga ada istilahnya HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi PGMI. Nah, wadah ini memang baru ya, HMPS itu baru di PGMI karena memang prodi kami prodi yang baru, jadi baru tahun kemarin ini 2020 ini mereka baru diangkat ya, maksudnya ketua pemilihannya, ketuanya tadi Ibnu Rusid sebagai ketua dari PGMI 2018. Dan sini adalah apa itu HMPS? Jadi wadah perkumpulan kegiatan mahasiswa PGMI dalam berekspresi, jadi baik kegiatan akademik maupun non-akademik. Dan kegiatan yang sudah dilaksanakan apa saja? Ya banyak ya, antara lain diskusi entrepreneurship atau workshop tentang seni, kemudian ada diskusi apa itu guru milenial PGMI, terus kemudian biasa buka bersama. Biasanya juga anak-anak itu selalu mengadakan istighozah menjelang awal perkuliahan ya. Terus ini sedang juga kemarin baru saja lomba puisi tingkat SDMI. Dan mereka juga sudah mempunyai media sosialnya, medsosnya di Instagram juga ada, Facebook, YouTube, Twitter. Alhamdulillah sudah ada di media sosialnya ya. Kemudian mereka juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan himpunan mahasiswa PGMI seluruh Indonesia itu tadi. Nah, itulah sedikit dari penjelasan dari Ibu sebagai Kaprodi mengenai gambaran dari PGMI. Yang pasti di PGMI itu menyenangkan ya, penuh dengan nyanyian. Nah, kalau anak-anak kuliah tuh Bu ngantuk, ayo nyanyi ya, tepuk, ada tepuk dan lain-lain itu tadi. Ya mudah-mudahan kalau pandemi sudah berakhir semakin seru kuliah di offline, sangat menyenangkan itu tadi. Gitu Mas Fendi, terima kasih paparannya. Terima kasih banyak atas paparannya Bu. Oke, dari pemaparan Ibu Fartika luar biasa ya. Saya jadi minder nih. TBI kan cuma satu bahasa ya, bahasa Inggris ya. Kalau PGMI kan berapa tuh? Banyak sekali PGMI. Saya jadi minder nih. Luar biasa. Jadi teman-teman yang sudah milih PGMI luar biasa. Sampai nggak salah pilih lah. Iya, betul ya. Saya bilang PGMI itu anak-anak yang hebat ya, itu tadi menguasai semua ilmu. Kalau matematika ya hanya matematika saja ya. Ya, terus atau jurusan di Fakultas Tarbiyah kan ada jurusan PAI, bahasa Inggris, bahasa Arab, manajemen pendidikan, kemudian ada IPA, tadris IPA, tadris bahasa Indonesia, kemudian tadris IPA ya kalau nah, itu tuh mereka kalau IPA ya hanya IPA saja. Kemudian tadi bahasa Inggris ya bahasa Inggris seperti Mas Fedi itu ya bahasa Inggris tok. Nah, ini dia, atau mungkin prodi lain ya, misalnya fakultas lain ya. Misalnya psikologi Islam ya psikologi saja. Nah, hebatnya itu tadi saya bilang bahwa PGMI itu anak yang hebat. Saya bilang itu kenapa? Karena 5 mata pelajaran wajib dikuasai, ditambah ada mata pelajaran lain karena mereka sebagai guru kelas juga harus menguasai mata pelajaran itu tadi. Jadi kalau mahasiswa anak-anakku yang angkatan 2021 banggalah menjadi mahasiswa PGMI. Anda hebat. Itu tadi. Gitu Mas Fendi. Oke, terima kasih banyak Bu atas pemaparannya. Sama-sama Mas Fendi. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah dipaparkan oleh beliau, oleh Kaprodi PGMI, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan teruntuk untuk teman-teman yang bukan PGMI, jangan minder. Oh iya. Saya cuma guyonan aja. Iya. Jangan minder. Setiap orang sudah punya kemampuannya masing-masing. Betul sekali. Walaupun memang PGMI dituntut untuk multi talent yuk. Iya, tapi betul sekali. Teman-teman yang lain jangan khawatir. Setiap orang sudah punya porsinya masing-masing. Betul. Sebenarnya semua ilmu tuh baik ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Betul. Dan banggalah semuanya itu untuk mahasiswa baru, banggalah dengan pilihan prodimu tadi. Betul. Kalau Anda semua mau belajar dengan sungguh-sungguh, menambahkan keterampilannya, kemudian kemampuan itu selalu diasah. Nanti jadi kalau mahasiswa jangan kuliah tok. Nah, itu tadi. Betul. Tapi harus aktif juga di luar. Tetapi kalau sudah di luar, jangan lupa ya punya
kuliahnya harus selesai 4 tahun itu tadi ya. Pokoknya itu tadi pesan Ibu, semua prodi itu bagus ya, karena masuk ke IAIN Kediri itu tentunya tidak mudah, dengan susah payah itu tadi. Ibu harapkan seluruh mahasiswa baru ini semuanya dapat lulus di 4 tahun yang akan datang. Berarti tahun berapa? 2025. Ah, mudah-mudahan semua bisa lulus habis 2025. Amin, amin, amin. Mahasiswa baru angkatan 2021. Tetap semangat juga meskipun perkuliahannya pandemi lagi daring, wes semangat. Jangan menjadi alasan ya. Jadi apapun keadaannya, Anda adalah generasi milenial. Jadi harus bisa menyesuaikan situasi, kondisi, waktu, dan hal-hal yang lain. Tetap menjadi generasi penerus yang hebat, yang jos. Nah, itu tadi. Pokoknya IAIN Kediri tetap oke. Tadi. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bermanfaat dan perlu diingat apa yang sudah disampaikan oleh beliau jangan sampai masuk kuping kanan ke kuping kiri. Semoga bisa dipahami, supaya bisa jadi motivasi juga buat kita sebagai mahasiswa dan jangan lupa tepat waktu Betul, tepat waktu. 8 semester lulus. Oke, sekian dari kami, dari saya selaku moderator dan dari Bu Farika selaku Kaprodi PGMI. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang sudah tersampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.